Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di episode terbaru kami. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih. Kita akan membahas tentang topik kesehatan mental. Sehat jiwa, hidup bahagia. Ayo teman-teman coba. Sehat jiwa, hidup bahagia. Nah, di episode kali ini kita akan ditemani oleh teman-teman dari mahasiswa kesehatan masyarakat Stika Surya Global Yogyakarta. Ya. Baiklah, kakak-kakak, kita perkenalan dulu nih. Ya. Iya, langsung. Oh ya, saya dulu ya teman-teman. Oke guys, perkenalkan saya Rana Lestari dari S1 Kesehatan Masyarakat Stika Surya Global Yogyakarta. Halo, perkenalkan nama saya Punita Salma Dewi dari Stika Surya Global juga dari semester 6. Saya Satria Fitria dari Stika Surya Global dan sekarang semester 6. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya nih untuk datang di acara podcast kita pada hari ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kesehatan mental ya teman-teman, dimana di era Gen Z sekarang nih sangat hangat diperbincangkan tentang kesehatan mental itu sendiri. Nah, kesehatan mental itu sama pentingnya nggak sih sama kesehatan fisik kita? Sama. Nah, gimana sih menurut teman-teman nih, sehat secara jiwa, sehat secara fisik itu gimana? Dari saya dulu ya teman-teman. Kalau menurut saya sendiri, sehat secara jiwa. Kalau kita bahas tentang kesehatan mental, sehat secara jiwa itu adalah ketika kita nggak ngerasa bahwasannya kita adalah orang yang buruk. Kita mampu menerima diri kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya kita gitu. Terus juga kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Nah, nggak sih teman-teman ngerasain kalau kadang ada satu permasalahan yang bikin kita itu, aduh kayaknya aku tuh nggak cocok berada di lingkungan yang ini misalnya, ya kan, Lebih menarik diri nggak sih kak? ya kan. Itu contoh kesehatan mental yang kurang baik ya. Kalau kita udah ngerasa itu, baiknya gimana nih? Gimana? Ya misal nih kita bisa menikmati kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita juga bisa Mati. Bisa beraktivitas dengan normal kayak gitu Iya. juga udah alhamdulillah banget ya, kayak Jarang orang bisa beraktivitas secara produktif dengan baik dan ngerasa bahwa banyak orang yang berbaik dari kata-kata "aku pura-pura bahagia", pura-pura tersenyum, pura-pura menerima Dibalik diri. itu ya. Tapi di balik itu semua kan kita memiliki masalah masing-masing. sedih, nangis sendirian. Sendiri ya, kadang bad mood gitu ya. Iya. Saya sampai begadang karena mikir overthinking. Tugas. Overthinking itu kan Iya, salah satunya ya. iya, Bikin sulit tidur. iya. Pernah nggak sih kalian overthinking? Pernah. Atau setiap malam? Pernah setiap malam. Iya, kan ada orang-orang itu yang overthinking setiap malam sampai mereka jam 1, jam 2 baru Iya, tidur. kadang itu menghambat istirahat kita ya kak ya. apalagi kalau kita homesick kayak gitu tuh bisa ngaruh tolong. Iya, kondisi nggak mental bisa kita juga juga kan. Apalagi kita kalau lagi kangen juga sama keluarga kan bikin kita Iya. tiap malam tuh overthinking, mikirin rumah gitu. Kadang biasanya banyak tuh orang-orang yang bad mood dengan keadaannya sendiri kayak gitu. Entah itu dari lingkungan atau dari temen-temennya kayak gitu ya kak ya. Iya. Masalah-masalah yang datang ke dalam hidup kita itu kadang kita terlalu berlebihan nanggepinnya. Iya. Mungkin itu tuh cuma mau numpang lewat aja ya dalam hidup kita. Cuman kitanya yang terlalu aku harus menyelesaikannya sekarang gitu. Padahal satu masalah itu teman-teman bakal berakhir dan bakal selesai pada waktunya gitu. Tinggal gimana kita Ngolahnya ya, manajemennya gimana gitu ya kak ya. Kalau kita udah mulai ngerasa mental kita kurang sehat, kalau kalian gimana cara ngatasinnya? Lebih ke minta bantuan dengan cepat sih gitu, biar mendapatkan pengobatan atau penanganan yang tepat juga kayak gitu ya. Kalau dari aku sendiri tuh biasanya tuh kan kita kan di asrama ya, jadi tuh kan ada teman-teman yang lain, kamar yang lain. Biasanya kita kayak ngobrol, minta temenin ngobrol, terus minta kita Curhat ajakin gitu ya? jajan gitu. Iya. Kan biasanya kan kita para cewek-cewek kan kalau lagi sedih kayak gitu kan biasanya kita mending jajan ya, Iya, apalagi betul. coklat, Es krim boba, sih, kayak gitu. es krim.
Iya betul, es krim bisa bisa mengatasi stres Tapi ada ya. juga loh orang yang kalau misalkan dia lagi mentalnya lagi terganggu kayak gitu, dia malah menarik diri dari lingkungannya. Dia nggak mau gabung sama teman, Berinteraksi, nggak mau nih ngobrol-ngobrol kayak nih gitu. sama teman-temannya kayak gini. dideketin aja sih kalau orang-orang gitu. Tapi emang kadang ada waktu kita sendiri buat Ya, kita buat sendiri me time gitu loh. sendiri gitu loh. Nanti kita juga kalau udah energinya udah ada, pasti kita bakalan gabung ke teman-teman kita, bakalan kayak ngebuka ngobrol, diri lagi ya, kayak kayak gitu. Ya sih, betul betul. Saya pun kalau misalkan lagi apa ya, kesehatan mental saya kurang, saya ngerasa kalau misalkan saya udah ngerasa nggak ngapa-ngapain tapi capek, yang perlu dipertanyakan adalah mungkin mental saya nih yang capek. Dan kalau saya sendiri sih lebih banyaknya aktivitas keluar, karena semakin kita mengurung diri, semakin pikiran-pikiran jahat itu datang kan. Overthinkingnya lebih tinggi Iya. ya gitu ya kayak. Jadi kan kayak, aduh ya Allah, aku bisa nggak ya? Ya Allah, aku kok kayaknya nggak bisa, tolong ya Allah gitu. Kadang semakin kita mikirinnya sendirian tuh makin kita keberatan ya. Apalagi kita jadi orang terdekatnya yang kayak Iya. Kak Rani kayak gitu ya, kita bisa ngasih dukungan tuh, kita bisa nyemangatin juga. Ada Itu juga loh bentuk- orang-orang yang malah nggak mau ngedeketin orang-orang yang kayak gitu. Iya. Jadi dia Itu nggak, terlalu dia, parah. dia pendiam, dia ini aku nggak mau lah temenan sama dia gitu. Ada kan Biasanya orang-orang kayak gitu. tapi Jangan, kita guys. sebisa mungkin ya kita ngasih dukungan kayak gitu ya, ngasih dukungan, terus tiba-tiba mungkin kita bisa lah ngebeliin es, kan biasanya bikin moodnya bisa Moodnya naik ya, Iya. saling support gitu ya antara temen. Apalagi kita di sini di asrama ya, itu notabene-nya ya bersama temen-temen kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang salah satu nih, ada yang tanda-tanda nih bunuh diri atau apa kayak gitu, bad mood, mungkin kita sama-sama kasih support lah, dukungan kayak gitu. Entah itu dibeliin sesuatu atau diajak bercerita kayak gitu. Iya betul betul. Mungkin kalau udah stresnya udah tinggi tuh mungkin kita ngejauhin berpikiran dari hal-hal yang kayak biasanya kan nyakitin diri sendiri atau gimana kayak gitu, mending kita langsung Pernah nggak kalian ketemu orang yang kayak gitu? Pernah ada sih Sampai iya pernah ada kayak dulu diri SMA ada kayak gitu. Nah jadi kita mending kalau ada kepikiran kayak gitu mending kita langsung nyibukin diri kayak jangan kayak gitu, mungkin ngajakin ngobrol temen bisa lupa, bisa ngelupain hal-hal kayak gitu. lebih mencari ke hal yang positif nggak sih kalau kayak gitu. Tapi kan ada orang yang nggak mau terbuka sama teman-temannya gitu. Iya. Ya sih Agak memang susah ya orang Iya, yang seperti itu. Ada yang orang introvert ya, dia Iya. tuh aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Kamu nggak usah ikut campur, biar aku selesaikan. Nggak mau bagi-bagi diriku temannya. sendiri. Tapi itu akan berdampak sama dirinya sendiri kak. Tapi kak, itu tuh penyebabnya karena kadang teman-teman kita itu emang agak sulit dipercaya gitu loh. Mungkin dia itu punya traumatis tersendiri ya di Iya, masa lalunya, betul. bikin dia tuh kayak aku nggak mau lah percaya sama dia. Aku nggak mau lagi cerita gara-gara satu orang berdampak pada kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dia nggak mau lagi cerita-cerita. Akhirnya dia mendem sendiri. Bahkan ada orang-orang yang kayak gitu yang akhirnya itu pilih jalan kayak bunuh diri, atau nggak usah bunuh diri deh, narkoba, Iya. pergaulan Ke bebas, pelampiasan ke hal-hal yang ya, tidak baik ya. negatif gitu. Ya memang si lingkungan tuh paling mempengaruhi ya, kesehatan kita tuh paling dipengaruhi sama lingkungan. Tapi kalau emang kita dari kitanya emang nggak bisa percaya sama orang lain, kita bisa tuh cari cara lain. Misal kita nulis diary, nah iya, itu iya, bisa iya. banget. Iya, Apalagi betul sih. kita kan kalau misalnya udah azan tuh kita sholat, kita doa sama Allah, kita Mendekatkan diri ya, Kak, ya. Iya, ngadunya deketin diri sama yang di atas, apa nulis diary kayak gitu ya. Segala sesuatu pasti Ada penyelesaian. ada penyelesaiannya. Segala sesuatu pasti dimudahkan kayak gitu. Asal dari kitanya sendiri aja mau apa enggak menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Baik, tadi udah ya untuk pengendaliannya ya, cara mengatasinya. Nah, apa sih Tips-tipsnya gitu. tips-tipsnya dari kakak tuh untuk kalau misalnya udah ada gejala nih kayak gitu, apa sih hal yang kakak perbuat kayak gitu? Kalau Kan dari tadi kan dari segi temen-temen ya, nih kalau kalau dari diri sendiri. kita sendiri. Kalau aku sih kalau misalkan udah kayak gitu, aku nggak mau menarik diriku dari lingkungan. Justru lingkungan yang positif itu memberikan energi positif kalau aku. Misal aku kumpul sama teman-temanku ya, itu pasti bikin aku setelahnya itu, oh aku punya teman-teman yang baik, aku punya teman-teman yang seperti ini. Itu menjadikan aku jadi nggak mau lah, aku nggak mau
nggak mau terlalu fokus sama masalah gitu, karena Iya. semakin fokus sama masalah aku semakin rumit ya. aku semakin nggak kuat gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya, kalau dari internal aku sendiri lebih baiknya aku mendekatkan diri sama teman-teman yang positif kayak gitu. Ya kalau aku juga setuju sama Kak Rani. Terus apalagi kita kan kadang kita di sini mageran ya, kan jadi bikin kita pusing kan. Iya. Nah, mending kita kayak apa ngajakin teman kita, ayo olahraga bareng, jogging bareng. Nah, Iya, kalau yang gitu kan menarik. seru kan ya, apa Iya. namanya? Terus nanti kita jogging, habis jogging kan biasanya kita jajan dulu kayak gitu. Kayak Habis nyibukin- bakar kalori, habis kalori lagi. tapi nggak apa-apa, yang penting kayak Bahagia. iya badan kita Sehat. pikiran juga mungkin Sehat ya. refresh gitu lah. Dapat double lah kayak gitu ya. Tapi ya sih olahraga juga menjadi Ngaruh, salah satu ya faktor Iya. yang sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kalau kita jarang olahraga, aduh, Tidur terus. teman-teman rajin olahraga nggak sih? Biar kesehatan mental kita baik gitu. Iya. Olahraga gitu. Alhamdulillah sih kau udah mulai Mulai rajin berencana. ya. Karena kebutuhan juga ya. Iya. Makin mahasiswa akhir nih makin butuh energi yang kuat. Kalau Kak Satri gimana Kak? Kalau misalkan lagi mentalnya lagi nggak baik-baik aja, misalnya biasanya tuh kayak gimana? Kayak gimana lebih ke ngatasinnya? ngerenungin diri sih, terus kayak Melo banget. Nangis nggak ujung-ujungnya? iya ujungnya nangis. Oh iya, lebih ke me time sendiri ya. kayak gitu. Terus sholat gitu. Kalau udah emang nggak mampu gitu curhat ke ustazah yang dimaskan. Enggak. Masya Allah. Lebih mencari siapa yang pandai memberi solusi kayak gitu ya kan. Tapi teman-teman, kadang kita itu kalau cerita, kita bukan butuh solusi, kita butuh Terus, didengerin aja udah. Ada loh teman-teman, ada. Kalian pernah nggak sih ketemu orang yang kalau misalkan kita cerita masalah hidup kita misalkan ya, terus dia malah cerita, Allah kamu tuh baru segitu aja, aku loh pernah kayak gini kayak Malah gini." ngadu nasib. Iya, betul, malah ngadu nasib. Kita kan jadi Nggak "Ah, enak males ya." lah aku gitu kan, males cerita sama orang-orang kayak gitu karena kita yang butuh didengarkan malah harus mendengarkan dia juga, dia. menambah beban pikiran Iya, kita. iya sih. Pernah kan ketemu Iya, pernah, orang-orang kayak pernah. gitu? Jadi kayak kita adu nasib, Iya. mau curhat kayak gitu Iya. ya. Kita mau didengerin tapi malah kita harus mendengarkan Mendengarkan juga. Ya nggak dia. salah, cuman timingnya aja yang Nanti kurang aja pas. giliran gitu ya. Gantian Iya. kayak gitu. Masalah aku dulu kayak gitu dengerin. Ya selesai dulu lah masalahku, baru masalahmu. Banyak banget ya berita-berita sekarang yang bunuh diri, itu notabene-nya mahasiswa loh. Iya. Iya sih. Tiba-tiba datang ke gedung tinggi, lompat. Kayak Kayak hidup nggak ada solusi yang lain pun nggak apa gitu. selain bunuh diri kayak Iya. gitu ya. Tunggu dulu lah, janganlah sampai seperti itu. Kayak gitu pendapat kakak gimana? Yang Yang nggak baik. banyak yang bunuh diri kayak gitu. Ya nggak baik. Mungkin kesehatan mentalnya lebih Dari- parah ya. Ya di mana-mana yang namanya bunuh diri nggak baik. Tingkatannya udah Depresi, Ya. depresi berat nggak sih? Iya betul. Yang Udah mungkin nggak Kadang tuh orang kayak gitu tuh nggak sadar kalau padahal di sekitarnya dia tuh banyak yang sayang sama mereka gitu loh. gara-gara putus cinta. Ya Iya, banyak bisa. itu putus cinta itu sih paling banyak. Kalau dari berita-berita mungkin mereka juga nggak bisa apa ya ngendaliin emosinya. Kadang kan kayak gitu suka ada sedih berlebihan kayak gitu loh. Kecemasan. Jadi susah kadang ngatasinnya gimana. Padahal Kayak- kita mending kita ngebuka diri buat hal-hal yang positif, kayak kita nyibukin diri lah. Kita nyari kegiatan yang bermanfaat, misal kita nyari-nyari kegiatan kayak volunteer apa kayak Iya. gitu. Iya betul sih, itu banyak ya. Banyak sekarang itu. Iya. Lebih mencari ke hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Jadi nggak cuman ngurung diri. Mungkin ada beberapa yang bisa kayak gitu ya dengan penyembuhan dengan me time Iya. sendiri kayak gitu. Mungkin lebih baik sekarang itu kan banyak ya udah kayak apa volunteer kayak gitu. Iya. Mungkin bisa diikutin kayak gitu ya. Tapi guys, kadang ya namanya kesehatan mental itu nggak kelihatan kan. Iya. Ya, mental itu kan nggak kelihatan ya kapan kita sehat kan. Itu tergantung kita ya kan. Ngerasa sehatnya kapan gitu ya. Jadi tuh hal-hal yang seperti itu tuh sulit gitu kita deteksi kapan kita itu mentalnya bagus, kapan lagi nggak bagus gitu. Ada juga orang-orang yang introvert itu tuh memang dia biasanya tuh lebih suka menyendiri, merenungi diri sendiri. Aku aja ya kalau misalkan aku abis main sama teman-temanku, main keluar gitu ya. Terus aku mau ini sebentar ya ke sana. Tujuanku tuh cuma mau diem. Aku cuma mau diem aja.
aku cuma pengen charger diriku lagi gitu, seolah-olah kalau diam itu adalah sesuatu yang ya Allah capek banget. Tapi bukan berarti hal itu malah membuat aku jadi overthinking nanti gimana, enggak. Cuman kadang orang-orang yang introvert tuh cuman pengen sejenak memberikan jeda dari aktivitas-aktivitas kita. Nah, menurut aku ya, yang paling penting di sini tuh adalah kenal sama diri kita sendiri. Mengenali diri sendiri ya. Tanyain deh sama diri kita udah benar-benar kenal belum sama diri kita. Kadang kita tuh sok-sokan mau kenalan sama orang. Ya, tapi belum kita kenal diri sama sendiri. Itu bahayanya ya kayak. Ya apalagi kita tuh bisa banget kita ngasih tahu ke teman kita kayak nasihatin kayak gitu, tapi ke diri kita sendiri tuh kita bisa malah dinasihatin. lebih susah gitu loh. Bandel ya diri kita sendiri ya. Jadi pentingnya mengenal diri sendiri terlebih dahulu ya. Ya sih, menurut aku itu sih yang paling utama ya. Kalau kita mau jaga kesehatan mental kita, kenalin dulu lah diri kita. Kita itu kalau lagi capek sukanya ngapain? Kalau kita lagi happy, kita itu harus seperti apa gitu biar kita bahagia. Karena nggak bisa guys, kita itu gantungin kebahagiaan kita, kesehatan kita sama orang lain tuh nggak bisa. Kadang orang tuh juga bisa melihat ya gimana mental kita kayak gitu, karena kita sendiri yang bisa ngerasain itu semua kayak gitu. Pernah nggak sih kalian kayak ya Allah, aku berat banget hidupnya, kok aku sih, kenapa aku sih yang dikasih ujian kayak gini gitu. Kenapa nggak orang lain gitu ya? Padahal setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Yang itu bikin semua itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Jangan sampai nanti kita terlalu ngerasa diri kita terlalu berat ujiannya, ujung-ujungnya bunuh diri. Jangan ya guys ya. Masih ada solusi penyelesaian lain. Karena kalau setiap Allah menguji kita, yang berarti kita mampu kayak gitu untuk menyelesaikannya. Ya. Nah guys, enaknya kita temenan sama orang-orang yang dekat sama Allah. Iya, yang kayak benar-benar positif ya. Iya. Karena berkumpul sama orang-orang soleh itu ya charger diri kita juga kayak gitu. Charger diri ya sih. Kemarin kan kita abis ngikutin kegiatan KKP tuh ya. Ya kita satu kelompok nggak sih? Iya, kita satu kan? kelompok KKP. Ya, kan kita juga ya mohon maaf ya, orang-orang yang memang memiliki keterbelakangan mental. Itu menurut saya itu ada sesuatu yang pengalaman yang sangat berharga untuk kita bisa belajar. Banyak sekali permasalahan mental yang terjadi di luar sana yang nggak kita sadari dan nggak kita tahu. Nggak semua orang tahu loh kalau ternyata cinta itu bisa bikin orang sampai stres. Si bunuh diri malah. Iya. Yang kayak kasus siapa itu? Gimana? Yang di Cina itu siapa? Fatskat. Siapa sih namanya? Oh itu. Iya yang baru banget itu kan. Cinta kan. Iya. Gara-gara putus cinta ya bisa. Dan dia nggak Dari bisa jembatan makan McD tinggi itu. ya kan? Yang dia sampai ngirit 2 tahun. Iya. Itu buat kan. bangunin toko bunga itunya pacarnya. Sampai 2M pula. Ya Allah. Ya. Emang ngeri kalau udah benar-benar Cinta ya. Apalagi nggak ngenalin diri kita sendiri gitu loh. Udah nggak ngukur juga kemampuan kita gitu. Sampai mana kayak gitu ya. Bahaya ya. Jangan terlalu stres ya teman-teman. Jangan dong. Apalagi kita yang mahasiswa akhir. Ini yang banyak tugas. Iya, betul. Banyak Aduh, salah satunya kayak gitu ya. Tugas kalian udah ada banyak, beberapa sih udah banyak harus udah diselesaikan, karena kalau kita pikirin dan nggak kita selesaiin itu nggak bakalan selesai. makin sakitnya di kita gitu. makin stres, makin aduh ya Allah galau. Ujung-ujungnya ya udah terbengkalai, deadline baru lah dikerjain. Tapi ya tetap aja ya guys, tetap aja tugas-tugas yang datang itu ya seharusnya bisa lebih nguji kita, manage kita, Iya, mental manage kita waktu itu tuh kita gimana buat bisa nyelesain lebih dikendaliin. Banyak lah masalah kita nih. Iya. Saya yakin teman-teman juga punya banyak masalah, tapi bukan orang yang suka gimana ya, menunjukkan sekali Ya nggak terlalu heboh gitu loh. ya Ini kalau misalnya Fitri, kalau misalnya lagi ada masalah. problem lah kayak gitu atau lagi capek dengan semuanya, Fitri lebih ke lihat alam sih. Lihat alam, Iya, healing kayak dong. ke healing. Nah, healing katanya sekarang ya lebih ke kayak air terjun atau apalagi- alam-alam kayak gitu, tadabur alam gak sih? Nah, Apalagi Iya. ke pantai tuh kan, ke pantai tuh biasanya diam, nikmatin angin Heeh, gitu. kayak gitu. tenang. Tapi angin di pantai kegedean guys. Masuk angin Masuk yang angin ada. nih kadang. Mental sehat nih, fisik yang jadi nggak sehat.
Tapi kadang kita emang kalau kebanyakan tugas tuh emang lebih baik kita ada me time gitu loh, daripada kita nanti kepikiran tugas-tugas kita terus kok nggak selesai. Dikerjain nggak? Ya dikerjain. Kita bisa ngerjain. Iya. Jangan lupa ditemani dengan kopi. Jangan cuma dipikirin doang tapi nggak dikerjain, nggak bakal selesai. Iya. Betul sih. Intinya ada masalah, ada solusi gitu ya. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah berbagi informasi kepada kita semua, kepada teman-teman semua, teman-teman pendengar. Semoga apa informasi tadi bisa bermanfaat ya bagi kita semua dan bisa menjadi solusi nih bagi teman-teman yang ada gejala dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, sebelum kita menutup nih teman-teman, kita jargon dulu ya yang tadi. Ya. Jargonnya gimana Kak? Contohin dulu Sehat dong. jiwa, hidup bahagia, Yuk. gitu ya. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Sehat jiwa, hidup bahagia. Yeay. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.